Sebelum kita mulai, izinkan aku berkata sesuatu untuk kamu yang sedang menonton video ini. Jika kamu pernah merasa hidup terlalu berat, jika pernah ada hari di mana kamu hampir menyerah, jika pernah ada malam di mana air mata menjadi teman terdekatmu, maka video ini bukan sebuah kebetulan. Ini adalah pesan yang semesta kirimkan khusus untukmu. Karena mungkin inilah saatnya kamu diingatkan betapa kuatnya dirimu, betapa berharganya setiap langkah kecilmu, dan betapa pantasnya kamu untuk terus melangkah tanpa ragu, tanpa takut. Jangan skip, izinkan hatimu mendengarkan sampai akhir, karena di setiap kata ada bagian dari cerita hidupmu yang mungkin akan kamu temukan di sini. Dan kalau nanti ada satu kalimat saja yang menyentuh hatimu, aku ingin kamu menuliskannya di kolom komentar. Biarkan kita saling menguatkan, saling menyembuhkan dengan kata-kata kita. Sekarang, mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Bab 1. Awal yang tak pernah mereka mengerti. Mungkin tidak banyak yang benar-benar tahu dari mana sebenarnya perjalanan ini bermula. Mereka hanya melihat potongan-potongan kecil dari hidupmu, tanpa pernah duduk diam, mendengarkan cerita panjang yang kau simpan rapat-rapat di dalam dada. Mereka hanya tahu bahwa hari ini kamu berdiri tegak, tapi tak pernah mengerti bahwa untuk sampai di titik ini, ada begitu banyak malam-malam panjang, di mana kau terjaga, sendiri, berjuang melawan pikiran-pikiran yang nyaris membuatmu kehilangan harapan. Kadang, saat semua orang terlelap, kau justru sibuk menenangkan diri sendiri, berbisik perlahan di dalam hati bahwa semua ini belum selesai, bahwa kamu harus terus berjalan. Mereka menilai dari apa yang mereka lihat, dari apa yang nampak di permukaan, tanpa pernah bertanya, berapa banyak luka yang sudah kau tanggung, berapa kali kau jatuh, lalu bangkit lagi, dengan tubuh yang gemetar, dengan hati yang penuh goresan, tapi tetap memilih untuk melangkah. Mereka tidak tahu bahwa di balik setiap senyum yang kau berikan, ada tangisan yang tak pernah mereka dengar. Ada pergulatan batin yang tak pernah mereka pahami. Mereka tak pernah tahu bahwa kamu pernah berada di titik di mana menyerah terasa seperti pilihan paling mudah, paling masuk akal. Namun tetap, kau memilih untuk bertahan. Ada masa di mana setiap langkah terasa berat, seolah dunia ini dengan sengaja memunggungimu, membuatmu merasa kecil, membuatmu ragu, apakah perjalanan ini benar-benar layak dilanjutkan. Kadang, kamu berdiri di tengah keramaian, tapi hatimu sepi, begitu sepi, seperti berjalan di lorong gelap, tanpa cahaya di ujungnya. Tapi entah dari mana, selalu ada sedikit keberanian yang muncul di saat paling tidak terduga. Seperti bisikan lembut dari dalam diri yang berkata, lanjutkan, walau perlahan, walau tertatih, tapi jangan berhenti. Dan sungguh, perjalanan ini bukan tentang membuktikan sesuatu kepada mereka. Ini adalah tentang dirimu sendiri, tentang janji-janji yang pernah kau ucapkan dalam hati di saat dunia terasa terlalu berat, di saat tubuhmu terlalu lelah, tapi tetap kau bilang pada diri sendiri bahwa kau tidak boleh menyerah. Setiap langkah ini, setiap keputusan untuk bangkit lagi, bukan untuk mereka, bukan untuk orang-orang yang hanya melihat dari kejauhan, tapi untuk dirimu, untuk harga dirimu, untuk ketenangan jiwamu sendiri. Mereka mungkin akan terus berbicara, terus menebak-nebak, terus menghakimi tanpa tahu cerita utuhmu. Tapi pada akhirnya, hanya kamu yang tahu betapa berharganya setiap luka yang pernah kau lalui, setiap air mata yang pernah jatuh, setiap malam panjang yang pernah kamu lewati sendirian, dengan hati yang nyaris hancur, tapi tetap memilih untuk bangun keesokan harinya dan berkata dengan suara pelan tapi penuh keyakinan, aku masih di sini dan aku belum selesai. Bab 2. Langkah kecil yang tak pernah sia-sia. Ada banyak hari di mana langkahmu terasa begitu kecil, begitu rapuh,
seolah tak berarti apa-apa di mata dunia. Kau mungkin pernah bertanya dalam hati, untuk apa aku melakukan semua ini? Apakah perjuanganku ada gunanya? Tapi di balik semua keraguan itu, ada satu kebenaran yang sering luput dari perhatian, bahwa tak ada langkah sekecil apapun yang benar-benar sia-sia selama diambil dengan niat yang tulus, dengan hati yang percaya, walau hanya setitik bahwa harapan masih ada. Mungkin orang lain melihatnya sebagai kemajuan yang lambat, sebagai perjalanan yang penuh keterlambatan. Tapi hanya kamu yang tahu betapa sulitnya setiap tarikan napas itu, betapa besarnya keberanian yang dibutuhkan hanya untuk bangkit dari tempat tidur di pagi hari, hanya untuk tetap berdiri ketika tubuh rasanya ingin rebah, hanya untuk berkata, hari ini aku mencoba lagi. Tidak semua orang paham bahwa bagi seseorang yang pernah nyaris menyerah, langkah kecil adalah kemenangan besar. Setiap keputusan untuk melanjutkan, setiap detik yang kau lewati tanpa menyerah, adalah bentuk perlawanan, melawan rasa takut, melawan bisikan negatif di dalam pikiranmu sendiri. Ada saat-saat di mana kau hanya bisa berjalan pelan dengan langkah yang berat, tapi tetap kaki itu bergerak maju. Itulah bukti bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira, bahwa ada kekuatan dalam dirimu yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa, hanya bisa dirasakan oleh hati yang pernah hancur dan memilih untuk memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Dan mungkin hari ini pun kamu masih merasa jauh dari apa yang kamu impikan. Masih ada jarak panjang yang membentang di depan mata. Masih ada kegagalan, penolakan, dan rasa takut yang menghantui di sudut-sudut pikiranmu. Tapi lihatlah kembali perjalanan yang sudah kamu tempuh. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kau ambil dengan air mata, dengan luka, dengan napas yang terengah, telah membawamu sampai di titik ini, titik di mana menyerah bukan lagi pilihan. Jadi, biarlah dunia tetap meremehkan, biarlah orang-orang terus menganggapmu lambat, tak cukup hebat, atau tak akan pernah sampai di tujuan. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan seberapa cepat kamu sampai, tapi seberapa keras kamu berjuang untuk tetap melangkah, meski di tengah keterbatasan. Karena sejatinya, kemenangan terbesar bukanlah ketika engkau tiba, tapi ketika engkau memilih untuk tidak pernah berhenti. Bab 3. Saat dunia berpaling, kamu tetap bertahan. Ada fase dalam hidup di mana kamu mulai menyadari bahwa tidak semua orang akan tetap berada di sisimu. Bahkan mereka yang dulu berjanji tak akan pergi, pun perlahan menjauh, entah karena waktu, jarak, atau mungkin karena mereka tak lagi percaya bahwa kamu bisa melanjutkan perjalanan ini. Rasanya sepi, bahkan lebih sepi dari malam-malam sunyi yang sudah sering kau lewati sendirian. Dan di saat seperti itu, kamu mulai belajar bahwa satu-satunya sosok yang tak akan pernah benar-benar meninggalkanmu adalah dirimu sendiri. Dunia terkadang bisa sangat kejam. Mereka memujimu saat kamu menang, tapi meninggalkanmu saat kamu kalah. Mereka bersorak saat kamu di atas, tapi diam membisu, bahkan merendahkan saat kamu terjatuh. Di titik inilah, kamu mulai paham bahwa validasi terbesar bukan datang dari luar, bukan dari tepuk tangan orang lain, tapi dari keyakinan yang tumbuh dalam diam, dari kesadaran sederhana bahwa kamu layak, bahkan tanpa pengakuan siapapun. Ada malam-malam di mana kamu menangis tanpa suara, bukan karena lemah, tapi karena lelah, karena kecewa, karena terlalu sering berharap pada orang-orang yang ternyata hanya hadir saat semuanya baik-baik saja. Dan di momen itu, perlahan kamu membangun benteng di dalam diri, bukan untuk menjadi dingin, bukan untuk membenci, tapi untuk melindungi bagian terdalam dari hatimu yang selama ini terlalu mudah terluka. Kamu belajar bahwa tak apa jika harus berjalan sendiri asal tidak berhenti. Lambat laun, kesendirian itu tak lagi menakutkan. Justru di dalamnya, kamu menemukan versi terbaik dari dirimu sendiri. Versi yang lebih kuat,
lebih tenang, lebih bijaksana. Kamu mulai melihat bahwa hidup ini memang tentang kehilangan dan menemukan. Tentang belajar melepaskan orang-orang yang tak pernah benar-benar ingin tinggal dan mulai membuka ruang bagi kebahagiaan baru yang lebih murni, lebih tulus, dan lebih sesuai dengan perjalanan hatimu. Dan kini, saat mereka melihatmu masih berdiri, meski tanpa banyak dukungan, tanpa banyak teman, tanpa sorakan, mereka mulai bertanya-tanya, bagaimana bisa kamu tetap ada, tetap melangkah, tetap bernapas dengan tenang, seolah semua luka itu tak pernah ada. Padahal, di balik setiap senyum yang kini kau tampilkan, ada ribuan cerita pahit yang telah kau kalahkan. Karena ternyata, kekuatan terbesarmu lahir justru saat dunia berpaling. Bab 4. Kegagalan yang menguatkan bukan menghancurkan. Ada masa-masa di mana kata gagal terasa begitu menakutkan, begitu memalukan, seolah-olah menjadi tanda bahwa semua perjuanganmu tak berarti apa-apa. Kau pernah berdiri di sana, di titik di mana setiap usaha berakhir dengan kegagalan, di mana setiap harapan runtuh begitu saja di hadapanmu. Dan di saat-saat itu, rasanya seisi dunia ikut diam, membiarkanmu tenggelam dalam rasa kecewa, dalam pertanyaan-pertanyaan yang menyakitkan. Apakah aku memang tidak cukup baik? Apakah ini akhir dari semuanya? Namun, perlahan, waktu mulai mengajarkan sesuatu yang tak pernah mereka katakan, bahwa kegagalan bukanlah akhir, bukan pula kutukan, tapi bagian dari proses, dari perjalanan panjang yang memang harus kau lewati. Tanpa kegagalan itu, kamu takkan pernah tahu betapa kerasnya hatimu, betapa kuatnya nyalimu, betapa gigihnya kamu saat semua hal di sekitarmu terasa ingin menghentikanmu. Kegagalan itu diam-diam sedang menempa karaktermu, membentuk keberanian baru yang tak bisa dibeli dengan apapun. Mungkin saat itu air matamu jatuh, kecewamu membuncah, hatimu hancur berkeping-keping. Tapi sekarang, jika kamu mau menoleh ke belakang, kamu pasti bisa melihat betapa setiap kegagalan itu justru menjadi jembatan yang menghubungkanmu dengan versi dirimu yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tangguh. Tanpa jatuh, kamu takkan pernah belajar cara bangkit. Tanpa kehilangan, kamu takkan pernah tahu betapa berharganya setiap kemenangan kecil yang kini mulai kamu genggam. Dan lucunya, saat kamu berada di titik terendah itu, tak banyak yang bertahan di sisimu. Banyak yang memilih pergi, banyak yang hanya menjadi penonton pasif, atau bahkan diam-diam merasa puas melihatmu jatuh. Tapi disitulah letak pelajaran terbesarnya, bahwa kamu tidak pernah benar-benar membutuhkan mereka untuk tetap berdiri, untuk tetap melangkah, untuk tetap bermimpi. Yang kamu butuhkan hanyalah keyakinan kecil di dalam dada yang tak pernah padam, meski diterpa badai berkali-kali. Kini, setelah semua kegagalan itu, lihatlah dirimu. Kamu mungkin belum sepenuhnya sembuh, belum sepenuhnya bebas dari rasa takut. Tapi satu hal yang pasti, kamu jauh lebih kuat dari versi dirimu yang dulu. Dan ketika nanti orang-orang melihat keberhasilanmu, mungkin mereka hanya akan berkata, beruntung sekali hidupmu. Tanpa pernah benar-benar tahu bahwa keberuntungan itu dibangun dari ribuan kegagalan yang tak pernah mereka lihat. Bab 5. Luka yang mengajarkan arti bertahan. Ada luka-luka yang mungkin tak akan pernah sepenuhnya sembuh. Luka-luka yang terlalu dalam, terlalu tajam, meninggalkan bekas yang tak kasat mata, tapi tetap terasa setiap kali kamu mengingatnya. Mungkin ada malam-malam di mana kamu masih terbangun dengan dada sesak, hanya karena bayangan masa lalu datang tiba-tiba tanpa diundang, mengendap di sudut pikiranmu, membuatmu terdiam lama tanpa kata. Tapi di balik semua perih itu, ada sesuatu yang diam-diam tumbuh, sesuatu yang tak semua orang sadari,
bahkan mungkin tak pernah kamu sadari sebelumnya. Dari setiap luka, kamu belajar bagaimana rasanya kehilangan, bagaimana rasanya kecewa, bagaimana rasanya dikhianati, dan lebih dari itu yang kamu belajar bagaimana caranya tetap berdiri, tetap bernapas, tetap menjalani hidup, walau dengan langkah yang gemetar, dengan hati yang berantakan. Luka-luka itu memang pernah membuatmu jatuh, membuatmu ragu, membuatmu ingin berhenti. Tapi bersamaan dengan itu, luka-luka itulah yang juga membuatmu paham siapa dirimu sebenarnya. Bahwa kamu bukan orang yang mudah dipatahkan. Bahwa kamu adalah seseorang yang meski pernah tersungkur, selalu punya kekuatan untuk bangkit lagi. Setiap goresan itu kini menjadi pengingat bahwa kamu pernah melalui masa-masa sulit dan berhasil melewatinya. Dan mungkin sampai hari ini pun ada bagian dari dirimu yang masih menyimpan trauma, masih menyimpan amarah, atau bahkan masih menyimpan kesedihan yang tak terucapkan. Tapi tidak apa-apa. Kamu tidak perlu memaksakan diri untuk terlihat baik-baik saja di hadapan dunia. Tidak apa-apa. Jika kadang-kadang kamu masih merasa rapuh, karena kekuatan sejati bukan berarti tak pernah menangis, tapi tetap memilih untuk berjalan, meski dengan mata yang sembab, dengan hati yang penuh beban. Luka-luka itu kini bukan lagi musuhmu. Mereka telah menjadi guru paling keras yang pernah kamu temui dalam hidup. Dan dari setiap rasa sakit itu, kamu belajar bahwa bertahan bukanlah kelemahan. Bertahan adalah bentuk lain dari keberanian. Keberanian untuk tetap hidup, meski hidup tak selalu berpihak. Bab 6. Diam-diam, kamu sedang menang. Ada kalanya, kemenangan datang dalam bentuk yang tidak terlihat. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada ucapan selamat, tidak ada sorotan lampu yang menyorot wajahmu. Tapi jauh di dalam dirimu, kamu tahu, ada sesuatu yang sedang kamu menangkan. Perlahan, tapi pasti, diam-diam. Tanpa banyak orang sadari, kamu sedang menaklukkan rasa takutmu satu persatu. Kemenanganmu mungkin bukan tentang angka besar, bukan tentang gelar atau pengakuan dari banyak orang, tapi tentang keberhasilanmu untuk tetap bangun pagi di hari-hari di mana tubuhmu terasa berat, pikiranmu penuh beban, dan hatimu nyaris ingin menyerah. Tentang keputusan kecil yang kamu buat setiap harinya untuk tetap bergerak, walau dengan tenaga seadanya, walau dengan air mata yang masih belum kering. Tidak ada yang tahu betapa sulitnya perjuangan itu. Tidak ada yang tahu bahwa butuh keberanian luar biasa hanya untuk tersenyum di saat hatimu dipenuhi keraguan dan rasa sakit. Tidak ada yang tahu bahwa setiap tawa kecil yang kamu bagikan kepada orang lain adalah hasil dari ribuan pertempuran batin yang tak pernah mereka lihat. Diam-diam, kamu sedang membangun dirimu dari serpihan-serpihan yang pernah hancur. Dan mungkin ada hari-hari di mana kamu merasa bahwa usahamu sia-sia, bahwa apapun yang kamu lakukan tak kunjung membuahkan hasil. Tapi percayalah, setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini sedang membuka jalan yang akan kamu syukuri suatu saat nanti. Segala proses ini, meski terasa lambat, tetaplah sebuah perjalanan menuju sesuatu yang lebih besar, yang lebih baik, yang lebih layak untukmu. Jadi, meski dunia tak melihat, meski tidak ada yang bertepuk tangan, kamu tetap menang dalam versi terbaikmu. Kemenangan yang tidak perlu diumumkan, kemenangan yang cukup kamu rasakan sendiri, dalam diam, dalam sunyi, tapi penuh arti. Karena sejatinya, orang-orang paling kuat di dunia ini adalah mereka yang tetap berjuang, tanpa perlu disaksikan siapapun. Bab 7. Ketika mereka mulai menyadari, tapi sudah terlambat. Dan kini, di saat langkahmu mulai mantap, di saat sinar matamu kembali hidup, perlahan, satu persatu, mereka mulai menoleh. Mereka yang dulu meremehkan,
yang dulu meninggalkan, yang dulu menganggapmu tak akan mampu, kini mulai memperhatikan dengan tatapan berbeda. Ada keterkejutan, ada kebingungan, bahkan ada ketakutan kecil yang tak bisa mereka sembunyikan ketika melihatmu masih di sini, masih berdiri, dan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mereka mulai sadar bahwa semua yang dulu mereka anggap kelemahan ternyata adalah latihan panjang yang diam-diam mengubahmu. Bahwa semua keterpurukan yang pernah mereka ejek justru menjadi bahan bakar yang membuatmu terus maju, tak bisa dihentikan. Dan ironisnya, di saat mereka baru menyadari nilai dari perjuanganmu, kamu sudah terlalu jauh, terlalu kokoh, terlalu sulit untuk mereka kejar, apalagi untuk mereka jatuhkan. Kini, ketika mereka mulai ingin kembali dekat, ketika mereka mulai mencoba membuka percakapan, mengulurkan tangan, seolah tak pernah ada luka di antara kalian. Kamu hanya bisa tersenyum, samar, bukan karena marah, bukan karena dendam, tapi karena kamu paham bahwa ada hal-hal dalam hidup yang memang sudah berlalu, tak perlu diulang, tak perlu dihidupkan kembali. Apa yang rusak, biarlah tetap rusak. Apa yang hilang, biarlah tetap hilang. Dan dalam diam, kamu memilih berjalan lebih cepat, lebih jauh, bukan untuk membalas, bukan untuk menunjukkan siapa yang menang. Tapi karena sekarang, fokusmu bukan lagi tentang mereka. Fokusmu adalah tentang dirimu sendiri, tentang masa depan yang layak kamu perjuangkan, tentang kehidupan baru yang tak terikat dengan masa lalu, yang penuh luka dan pengkhianatan itu. Biarkan mereka berdiri di kejauhan, menyesali, bertanya-tanya, mengapa mereka pernah meremehkan seseorang sepertimu. Biarkan mereka menyaksikan dari jauh bahwa kamu bukan lagi orang yang sama seperti dulu, karena saat ini kamu sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali ke belakang, sudah terlalu kuat untuk dihentikan oleh siapapun. Bab 8. Kamu adalah bukti nyata bahwa luka tak pernah sia-sia. Sekarang, saat kamu melihat ke belakang, rasanya hampir tak percaya bahwa kamu pernah berada di titik serendah itu. Titik di mana dunia seolah-olah mengepungmu dari segala arah, di mana setiap napas terasa berat dan setiap langkah seperti menyeret beban yang tak terlihat. Tapi disinilah kamu sekarang, berdiri di tengah perjalanan, dengan luka-luka yang perlahan berubah menjadi kekuatan, dengan air mata yang kini mengering menjadi pelajaran. Setiap rasa sakit itu ternyata tidak pernah sia-sia. Semua kehilangan, semua penolakan, semua kegagalan kini menjadi pondasi kokoh yang menopang kakimu setiap kali melangkah. Kamu paham bahwa tanpa semua itu, mungkin kamu tidak akan menjadi sekuat ini, tidak akan setegar ini, tidak akan setenang ini. Setiap luka, setiap jatuh bangun, ternyata sedang mengasah jiwamu, membentuk mental baja yang tidak bisa lagi diremehkan oleh siapapun. Ada saat di mana kamu merasa hidup ini terlalu berat, dan kini, di titik ini, kamu baru menyadari bahwa semua ujian itu adalah cara semesta membentuk versimu yang lebih tangguh, yang lebih dewasa dalam memahami makna kehilangan, dan lebih bijaksana dalam memilih siapa yang layak kamu perjuangkan dan siapa yang lebih baik kamu lepaskan. Dan mungkin orang lain masih melihatmu sama seperti dulu. Mereka tak tahu bahwa dalam diam kamu telah mengalami begitu banyak pertumbuhan. Mereka masih menilai dari apa yang terlihat tanpa tahu bahwa hatimu sudah melalui badai yang cukup untuk membuat orang lain menyerah. Tapi kamu tetap di sini, tetap melangkah dengan jiwa yang mungkin lelah, tapi tak pernah benar-benar menyerah. Kini, kamu adalah bukti nyata bahwa luka tak pernah sia-sia, bahwa setiap kesakitan ada gunanya, bahwa setiap kehilangan punya makna, dan bahwa setiap air mata bukanlah bentuk kelemahan, tapi cara Tuhan membasuh jiwamu agar lebih kuat, agar lebih mengerti, agar lebih siap menghadapi apapun
yang akan datang di masa depan. Bab 9. Mereka tak lagi berdaya, bukan karena kamu balas dendam, tapi karena kamu tumbuh. Lucunya, sekarang mereka mulai merasa terganggu, bukan karena kamu marah, bukan karena kamu melampiaskan dendam, tapi justru karena kamu memilih untuk tidak peduli. Diam-diam, keputusanmu untuk tidak lagi terpengaruh menjadi tamparan paling keras bagi mereka yang dulu meremehkanmu, yang dulu meninggalkanmu, yang dulu memandangmu seolah kamu bukan siapa-siapa. Mereka tak lagi berdaya, bukan karena kamu mengumbar amarah, bukan karena kamu menjelek-jelekan mereka, tapi karena kamu menunjukkan dengan cara yang paling tenang bahwa kamu bisa tetap hidup, tetap tumbuh, bahkan lebih hebat, tanpa campur tangan siapapun dari mereka. Sikap diammu, keberhasilanmu, kebahagiaan yang sekarang mulai kamu rasakan adalah balasan paling menyakitkan bagi mereka yang dulu berharap melihatmu jatuh. Dan kini, di saat mereka mulai menyadari bahwa posisimu sudah jauh di depan, bahwa langkahmu sudah terlalu jauh untuk dikejar, ada rasa getir yang tak bisa mereka sembunyikan. Mereka mulai mencoba mendekat, memberi selamat, mengulurkan tangan, seolah-olah tak pernah ada sejarah buruk di antara kalian. Tapi di dalam hatimu, kamu tahu siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya datang karena takut tertinggal dalam cerita hidupmu. Tapi anehnya, kamu tak lagi butuh pengakuan mereka, tidak lagi haus akan pembenaran, tidak lagi ingin didengar, tidak lagi ingin dimengerti. Kamu sudah melewati fase itu, fase di mana perhatian orang lain adalah segalanya. Kini, satu-satunya hal yang penting adalah dirimu sendiri, ketenanganmu, dan kebahagiaan yang kamu bangun. Dengan kerja keras, dengan air mata, dengan luka yang perlahan kamu sembuhkan sendiri. Dan di titik ini, kamu sadar bahwa proses tumbuh bukan tentang membalas, bukan tentang menunjukkan siapa yang menang, tapi tentang memilih siapa yang layak untuk tetap berjalan bersamamu, dan siapa yang memang lebih baik hanya menjadi penonton dari kejauhan. Kamu telah tumbuh jauh lebih tinggi, lebih kuat, lebih bijaksana, dan mereka tak punya kuasa lagi atas hidupmu. Bab 10. Langkah terakhir menuju dirimu yang baru. Dan kini, inilah titiknya. Titik di mana kamu berdiri, menatap ke depan dengan pandangan yang lebih jernih, dengan hati yang lebih tenang, meski pernah hancur. Ini bukan lagi perjalanan untuk membuktikan siapa kamu kepada orang lain. Ini bukan lagi tentang balas dendam atau menunjukkan bahwa kamu bisa. Ini sepenuhnya tentang dirimu sendiri, tentang bagaimana kamu memilih untuk hidup dengan damai, dengan penuh kesadaran, tanpa lagi membawa beban dari masa lalu. Ada sesuatu yang berubah dalam caramu melangkah, lebih tenang, lebih pasti, lebih penuh penerimaan. Kamu tidak lagi berlari dari rasa sakit, tidak lagi takut menghadapi kegagalan, dan tidak lagi berharap agar semua orang menyukaimu. Kini, kamu berjalan bukan karena ingin dilihat, tapi karena memang sudah waktunya kamu menjemput versi terbaik dari dirimu sendiri. Versi yang telah lama menunggu untuk diakui, untuk diterima tanpa syarat. Setiap luka, setiap air mata, setiap kegagalan kini terasa lebih masuk akal, seolah-olah semuanya memang sengaja dihadirkan agar kamu bisa sampai di titik ini. Kamu mulai paham bahwa hidup memang tidak pernah menjanjikan kemudahan, tapi selalu memberi peluang untuk tumbuh, untuk bangkit, untuk belajar, menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih penuh kasih kepada diri sendiri. Dan sekarang, lihatlah sekelilingmu. Jalan di depan memang masih panjang. Mungkin akan ada badai lagi, mungkin akan ada tangis lagi. Tapi kali ini, kamu tidak lagi sama seperti dulu. Kamu sudah memiliki bekal, kekuatan, dan keberanian
yang tidak bisa lagi direnggut oleh siapapun. Kamu sudah tahu bagaimana caranya bertahan, bagaimana caranya memeluk diri sendiri di saat dunia terasa terlalu berat untuk dipanggul. Jadi, berjalanlah dengan tenang, dengan keyakinan penuh bahwa siapapun yang pernah meragukanmu, kini hanya bisa melihat dari jauh karena kamu sudah terlalu jauh untuk dihentikan, sudah terlalu kuat untuk dikalahkan, dan sudah terlalu bijaksana untuk kembali menoleh ke masa lalu. Langkahmu adalah milikmu sepenuhnya, dan mulai hari ini, hidupmu adalah tentang mencintai dirimu sendiri, tanpa ragu, tanpa takut, tanpa penyesalan. Dan akhirnya, setelah semua perjalanan panjang ini, setelah setiap kata yang kau dengar, aku hanya ingin mengingatkan satu hal sederhana, tapi sering kita lupakan. Kamu sudah berjalan terlalu jauh untuk dihentikan sekarang. Kamu sudah melewati terlalu banyak luka, terlalu banyak air mata, terlalu banyak malam tanpa tidur, hanya untuk kembali mundur. Ingat, kekuatan yang kamu cari selama ini ternyata sudah ada di dalam dirimu sendiri. Sejak awal, hanya tinggal kamu memilih untuk mempercayainya lebih dalam, lebih sungguh-sungguh. Dan jika ada satu bagian dari perjalanan panjang tadi yang paling menyentuh hatimu, yang membuatmu merasa, ini aku, ini tentang aku, tuliskan di kolom komentar, biar aku tahu bahwa kamu ada, bahwa kamu mendengarkan, dan bahwa kamu sedang memilih untuk bertahan. Terima kasih sudah tinggal sampai akhir. Jaga hatimu, tetap kuat, tetap lembut, dan tetap berjalan. Karena kamu sudah terlalu jauh untuk berhenti sekarang.